teman-teman, pagi ini kami akan jalan-jalan naik kereta api ekonomi Malang-Surabaya. Rute yang akan kita lewati hari ini dari stasiun Kota Malang yang pertama adalah menuju stasiun Belimbing, lalu ke Singosari, lanjut ke Lawang, setelah itu ke Bangil, lanjut ke Porong, setelah Porong adalah Sidoarjo, lalu melewati Waru, dan akan mencapai tujuan akhir di kota Surabaya. Biaya transportasi darat telah berkurang jika dibandingkan dengan 2 atau 300 tahun yang lalu. Hal tersebut disebabkan karena pada periode ini sudah banyak teknologi transportasi lainnya yang telah dikembangkan dan secara tidak langsung telah mengurangi biaya transportasi. Selain karena pertimbangan kinerja operasi transportasi dan kualitas pelayanan, biaya merupakan salah satu pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan pembelian jasa transportasi. Biaya transportasi ditentukan oleh 2 faktor, yaitu jarak dan berat. Jarak merupakan faktor utama yang menentukan biaya transportasi. Jarak transportasi akan berkontribusi secara langsung terhadap biaya variabel seperti tenaga sopir, biaya bahan bakar dan minyak, dan biaya pemeliharaan kendaraan. Jadi, semakin jauh jarak transportasi, maka biaya transportasi yang dikeluarkan akan semakin besar. Faktor kedua dalam pemicu biaya transportasi adalah berat. Semakin berat barang yang diangkut, maka semakin besar biaya transportasinya. Namun demikian, pada titik berat tertentu akan terjadi skala ekonomis. Hal ini dikarenakan struktur biaya transportasi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Skala ekonomis terjadi apabila telah dicapai efisiensi atas penggunaan sumber daya pencapaian utilisasi kapasitas tertentu. Dalam terminologi logistik, hal ini dikenal dengan load factor. Jadi semakin besar load factor, maka biaya tetap persatuan berat akan semakin kecil. Transportasi yang berkelanjutan harus mencakup aspek keselamatan, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tertib dan teratur, rendah polusi, dan tentunya biaya yang terjangkau. Dari berbagai moda transportasi, kereta api bisa memenuhi sebagian besar aspek tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat kebanyakan lebih memilih moda transportasi kereta api dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya Mbak, saya dari mahasiswa PWK UB, kebetulan dapat tugas buat terkait jalur lalu lintas kereta ini, jadi saya mau nanya terkait transportasi yang ada di sini. Yang pertama Mbaknya namanya siapa? Siapa? Mbak Asita. Umurnya berapa Mbak? Tadi dari asal tujuan mana mau kemana? Dari Malang mau ke Gubeng. Alasan naik kereta ini kenapa Mbak? Sering naik kereta ini? Iya, sering. Mbaknya naik kereta itu kira-kira kalau seminggu gitu sering bolak-balik atau tiap hari atau gimana? Tergantung sih ya. Mbaknya di sana kuliah? Iya. Dari mana tuh Mbak? Naik keretanya tadi dari mana? Malang. Dari Malang. Malang Utara. Kalau menurut Mbak tingkat kenyamanan buat kereta ini gimana? Nyaman sih. Bisa ngerata kayak berapa per berapa. Iya. Mungkin 8. Kalau buat ketepatan waktu gitu, kereta ini sering telat atau lebih sering tepat waktu? Tepat waktu. Kalau buat fasilitas? Lumayan.
gimana Mbak kalau buat keluhan atau saran gitu mungkin? Jadi biasa aja. Udah. Makasih Mbak. Kenapa? Dantri. Kak Dantri. Kalau Kak Dantri kalau boleh tahu umurnya berapa Kak? 25. Oh berarti sekarang udah kerja ya Mbak? Wih. Apa sebenarnya pengen nanya sih Kak, ini kan ada tugas kuliah gitu kan. Kalau biasa itu sekarang itu kalau kereta itu lebih moda utama nggak atau kayak sering digunakan gitu kan? Lumayan kalau buat jarak dekat. Jarak dekat ya. Biasanya kemana tuh Kak? Kalau Sebenarnya itu seringnya ke Surabaya. oh berarti PP Malang Surabaya. Berarti ini ke Surabaya juga berarti ya. Oh kalau Kak, aku pengen nanya sih Kak kayak review Kakak terkait dengan kenyamanan kereta gitu, dengan keamanannya gitu. So far shit sih, nggak ada masalah sih, aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Maksudnya Kakak kan kita nih kaum berdiri ya, maksudnya kalau Kakak sebagai ini aja kan ke Surabaya 2,5 jam ya nggak salah. Itu kira-kira gimana nih kenyamanan Kakak selama perjalanan itu gimana tuh? Aku sih fine aja kalau berdiri, karena kadang juga kan ada kursi kosong, kadang duduk, tapi kalau misalnya ada yang punya kursinya baru pindah gitu sih. Oh, kalau keamanan aman lah ya sejauh ini. Oke. Ntar untuk pertanyaan selanjutnya itu, nah dari harga nih, kan harga 12.000 ya. Worth it banget gak sih? Worth it Adil banget. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sih Kak, kayak Kakak ada saran gitu nggak Kak? Kayak deket KAI ke depannya gitu Kak? Ya, Ada harga lebih murah, fasilitas lebih bagus, I don't know. udah cukup sih, mungkin kritiknya itu apa ya, sama orang sih nggak ada ini. Gak ada keluhan lagi. Lebih ditingkatkan ini sih buat bagaimana, mungkin buat lansia atau anak-anak gitu seluruh gitu kan. Siap, makasih banyak Kak Dantri ya. Thank you. Jadi perkenalkan saya Andreas dan teman saya Mei. Sebelumnya nama Mbak Dia. Umurnya Mbak 22 tahun. Mbak asalnya dari mana? Jakarta. Ke Malang itu kuliah ya. Lagi liburan aja. Mulai liburan. Terus ini ke Surabaya mau liburan juga. Iya, mau ke teman gitu. Sendirian aja. Sendiri. Terus alasan memilih kereta sebagai moda transportasi apa? Karena udah pengalaman aja sih. Dari Malang Surabaya. Iya. Kenapa nggak bus? Kalau bus itu kenyamanannya kayaknya kurang. Tadi kan Mbak bilang udah sering naik kereta. Udah berapa kali Mbak kalau boleh tahu kira-kira? Lebih dari satu intinya. Terus kalau tadi kan kenyamanan, kalau keamanan dan keselamatan umum Kenyamanan dan keselamatan sih lebih percaya sih kereta ya. daripada bus sama yang lain. Kalau mengenai ketepatan waktu keberangkatan kereta menurut Mbak gimana? Untuk jadwalnya sih tepat. Jadwalnya tepat ya 6 jam. Terus kalau dengan fasilitas yang udah Mbak dapatkan dengan kelas ekonomi seperti ini udah cocok atau belum? Worth it sih. Kalau harganya juga Harganya ya relatif. ada saran atau keluhan nggak Mbak yang ingin disampaikan terkait? Untuk kereta